Halo, selamat datang lagi di penelusuran kita. Anda mungkin lihat Adachi ya, cuma bagian dari Tokyo aja gitu. Kota sibuk, pemandangan biasa. Tapi coba deh, lihat dari sudut lain. Kayak pas senja gitu kan, suasana jadi beda. Nah, Adachi juga gitu, punya eh, sisi tersembunyi. Betul sekali. Seringkali tempat yang kita lewati tiap hari itu nyimpen cerita yang nggak kita duga. Nah, itu dia misi kita sekarang. Kita mau coba ungkap cerita sama permata tersembunyi dari Adachi. Fokus kita kali ini ke jejak wilayah yang kayaknya hilang dari peta, namanya Higashi Fuchie. Kita bakal bedah catatan sejarah, artikel lama, cerita rakyat, info museum, pokoknya semua sumber yang Anda bawa. Siap ya? Siap. Higashi Fuchie ini menarik ya. Dia itu wilayah administratif yang resmi ada antara 1889 sampai 1932. Jadi gabungan dari beberapa desa zaman Edo dulu kayak Oyata, Sano Shinden gitu. Namanya emang udah nggak dipakai resmi, tapi ya itu jejaknya masih banyak. Jadi kayak berburu harta karun sejarah di tengah kota modern ya. Dan intinya, ini soal perubahan transformasi gitu. Tepat sekali. Kisah Adachi ini intinya ya kisah transformasi. Gimana lahan basah yang susah ditinggali bisa jadi desa subur gara-gara para perintis. Terus gimana industri lokal kayak genteng atau stroberi unik dulu jaya, terus hilang karena kota makin maju. Sama gimana saluran air kuno sekarang malah jadi taman. Ini cerita soal adaptasi. Oke, kita mulai dari pusatnya dulu deh. Kantor Desa Higashi Fuchie yang hilang itu. Katanya lokasi aslinya di Towa 5 Come 6, tapi sekarang cuma ada tugu batu aja ya. Agak anti klimaks ya, cuma batu gitu. Tunggu dulu. Justru di sini ada kejutan pertamanya. Ternyata bangunan kantor desa itu nggak benar-benar hilang loh. Oh ya, gimana ceritanya? Sebagian bangunannya itu dibongkar hati-hati, terus dipindahin, dirakit lagi. Dan yang keren, bangunan itu masih berdiri, masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai buat apa ya? Sekarang jadi balai pertemuan warga Sumida Jichikai Shukaisho, lokasinya di Nakagawa 3 Chome 3. Ini bukan sekedar pindah bangunan biasa, tapi kayak bukti nyata gimana komunitasnya milih buat nyelamatin fisik masa lalunya. Bukan cuma kenangan, dikasih nyawa baru lagi. Ini permata tersembunyi beneran. Bukti fisik Higashi Fuchie yang bisa Anda lihat langsung. Wah, itu keren banget. Bangunan sejarah yang masih hidup. Ngomong-ngomong sejarah, kita mundur sedikit ke era Edo ya, ke para perintis. Ada nama Sano Shinzo Tanenobu disebut. Dia ini katanya mantan samurai yang jadi pengembang lahan buka Sano Shinden. Wah, nekat juga ya zaman segitu. Betul. Dan keberaniannya itu ninggalin warisan yang adem banget. Jadi permata tersembunyi juga. Sano Ikoinomori, hutan rekreasi Sano di Sano 1 Chome, itu bekas lokasi rumahnya dia dulu. Rumahnya udah nggak ada, tapi hutannya dijaga. Iya, yang dijaga itu yashikirinnya. Itu loh, hutan pelindung yang biasa ada di sekeliling rumah besar di Jepang. Sejak 1974 dijadiin hutan kota pertama di Adachi. Sekarang jadi kayak oasis hijau penting buat flora fauna lokal. Tempat yang pas banget kalau Anda mau cari tenang sambil ngerasain semangat perintis Adachi. Selain Sano, ada Asada Choemon ya, yang buka Choemon Shinden. Dia nggak cuma buka lahan, tapi juga bangun kuil. Kuil Saikoin. Kuil ini ada cerita uniknya nggak? Kuil Saikoin di Nakagawa Chome 3 Chome ini nyimpen beberapa hal menarik. Ada makam Asada Choemon tentunya, itu penting banget sebagai penanda sejarah, sekarang jadi aset budaya Adachi. Tapi ada yang lebih unik lagi di dalam. Apa tuh? Di sana ada Tago Kanon, patung Dewi Kanon yang nggak biasa banget bentuknya, dari kayu alami, bentuknya dibiarin gitu aja. Katanya sih ditemuin sama petani. Ditemuin gitu aja? Ada ceritanya? Ada legenda lokalnya, menarik nih. Jadi sekitar 100 tahun lalu, ada petani lagi bajak sawah. Tapi kudanya kok berhenti terus di satu titik. Penasaran kan dia? Digalilah titik itu, nemu potongan kayu bentuknya aneh. Malamnya si petani mimpi ketemu kanon wujudnya persis kayak kayu itu. Nah akhirnya kayu itu disucikan, ditaruh di kuil Saikoin, jadi pelindung desa. Wow, cerita kayak gini nih yang nunjukin gimana komunitas baru itu berakar ya. Mereka cari makna spiritual dari lingkungan mereka sendiri.
Si Tago Kanon ini jadi kayak simbol ikatan mereka sama tanah baru itu. Persis, ini bukan dongeng aja, tapi bagian dari pembentukan budaya lokal. Legenda gini kan ngikat orang ke tempatnya, bikin makin solid. Contoh bagus gimana sejarah sama spiritualitas itu nyatu di level warga biasa. Oke, buka lahan kan udah gampang ya di Adachi, apalagi awalnya rawa. Berarti urusan air ini pasti jadi tantangan besar juga ya? Penting banget. Buat ngalirin air ke sawah baru, dibangunlah Kasai Yosui tahun 1660. Ini bukan kanal kaleng-kaleng loh, tapi satu dari 3 sistem iridasi terbesar di Jepang waktu itu. Proyek gede dari Keshogunan Tokugawa buat dukung pertanian. Airnya masih ngalir sampai sekarang. Itu kan buat masukin air. Terus ngeluarinnya gimana biar nggak banjir? Nah, buat itu digali saluran drainase namanya Hachikamura Otoshihori. Artinya kira-kira saluran pembuangan 8 desa, karena ngalirin air dari 8 desa di sekitarnya. Fungsinya ya buang kelebihan air, termasuk dari Kasai Yosui juga ke sungai yang lebih besar. Dan di sini nih, ada transformasi keren lagi kan? Saluran buangan tua ini sekarang jadi beda banget fungsinya. Betul sekali. Saluran kuno ini sekarang diubah jadi Hachikamura Otoshi Shinsui Ryokudo. Jalur hijau pinggir air, panjangnya sekitar 2,3 km. Jadi tempat rekreasi yang asri buat warga. Malah pernah menang penghargaan desain nasional. Luar biasa ya. Dari infrastruktur buat nahlukin alam, sekarang jadi tempat buat menyatu sama alam. Kalau Anda jalan di sana, coba bayangin deh. Dulu ini kanal vital buat ngeringin rawa. Perubahan fungsinya ini simbol banget transformasi Adachi. Transformasi ini kerasa juga di industrinya. Adachi dulu punya beberapa industri khas yang sekarang kebanyakan udah hilang. Saya baca soal strawberry premium, Fukuba Ichigo. Itu menarik banget. Jadi awal era Showa, Higashi Fuchie, ini pusat stroberi rumah kaca yang kualitasnya top banget ya. Bukan cuma premium, Fukuba Ichigo ini dikembangin sama ahli hortikultura Jepang, Fukuba Hayato. Dianggap leluhurnya banyak stroberi Jepang modern. Saking bagusnya, stroberi dari Higashi Fuchie ini sampai dikirim ke toko-toko mewah di Ginza. Dan puncaknya, rutin dipersembahkan buat kaisar dan permaisuri. Stroberi Adachi di meja kaisar? Serius? Tapi kok bisa hilang industrinya? Ironis ya, justru karena kota makin maju setelah Adachi gabung Tokyo tahun 1932. Lahan pertaniannya kegusur rumah sama bangunan lain. Sekitar tahun 1935 gitu, industri stroberi Fukuba ini mulai redup, terus ya udah, hilang. Wah, sayang banget ya. Ada cara buat ngelihat kenangannya nggak? Kenangannya disimpan di Museum Lokal Adachi. Di sana ada model miniatur atau diorama gitu yang nunjukin suasana pertanian stroberi rumah kaca zaman dulu. Jadi pengingat visual gimana urbanisasi bisa ngilangin industri lokal yang unik. Tapi perlu diingat ya, museumnya lagi tutup renovasi sampai Maret 2026 nanti. Selain stroberi, ada juga genting ya, Kawara. Dulu penting juga di Adachi, pakai tanah liat lokal Arakida. Iya, industrinya berkembang dari zaman Edo. Tapi ya gitu, zaman berubah, bahan bangunan baru muncul, industrinya surut. Toko genteng terakhir di area bekas Higashi Fuchie, namanya Sugimoto Onigawaraten di Nakagawa, itu tutup tahun 1993. Tapi pemiliknya, Omoto Shoichi, ada cerita khususnya kan? Betul, beliau ini pengrajin ahli banget bikin onigawara. Itu loh genteng hias yang bentuknya kepala iblis atau motif artistik lain. Keahliannya dihargai banget sampai diakui sebagai pemegang aset budaya tak benda sama Adachi tahun 1982. Usahanya sih udah berhenti, tapi pengakuan itu bikin warisan keahliannya tetap tercatat. Jadi bekas tokonya itu kayak monumen nggak kelihatan ya buat industri yang hilang. Ini kayak lapisan-lapisan sejarah industri ya. Ada stroberi, genteng, bahkan katanya dulu ada pabrik batu bata sama kertas juga, tapi udah nggak ada semua. Persis. Ini nunjukin dinamika ekonomi sama sosial Adachi yang terus bergerak. Tapi Adachi nggak cuma soal tanah, air, industri ya. Ternyata ada denyut seni sama sastranya juga dulu. Nama-nama besar kayak pelukis Sakai Hoitsu, Tani Buncho katanya ada koneksi ke sini. Bener. Mereka mungkin nggak tinggal di Adachi, tapi sering main ke sana, interaksi sama tokoh lokal. Atau penyuka seni di sana, Sakai Hoitsu, pelukis aliran Rinpa yang terkenal itu, punya teman baik di Senju yang waktu itu bagian dari Adachi. Rumah mereka deketan. Nah,
Kedekatan ini bikin ada pertukaran budaya. Ada seniman yang asli dari Adachi? Ada, contohnya Funatsu Bunen. Dia muridnya Tani Buncho, temenan juga sama Hoitsu. Adanya seniman lokal terus mereka gaul sama maestro dari pusat Edo, itu nunjukin Adachi bukan cuma pinggiran Edo, tapi bagian dari jaringan budaya yang lebih luas. Mereka bahkan sering ngadain shogakai, acara santai ngelukis sama kaligrafi bareng. Kebayang ya serunya, para maestro Edo kumpul sama warga lokal, itu pasti ngubah pandangan orang soal Adachi zaman itu. Ada acara spesifik yang legendaris nggak? Salah satu yang paling terkenal itu Senju Sakegassen, tahun 1815. Judulnya sih Perang Minum Sake di Senju. Tapi ini sebenarnya pesta minum besar-besaran di rumah pedagang kaya. Perang minum. Wah, kedengarannya rame banget. Banget. Yang datang itu tokoh budaya top Edo, kayak Hoitsu sama penulis Otananpo. Mereka nggak cuma pesta, tapi juga spontan bikin puisi sama lukisan soal acara itu. Ini bukti kehidupan budaya yang hidup banget di Adachi waktu itu. Selain sejarah sama seni yang nyata, Adachi juga punya lapisan cerita rakyat ya, yang bikin makin berwarna. Saya penasaran sama 7 misteri Senju. Ini kayak legenda urban lokal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kumpulan cerita aneh atau supranatural yang turun-temurun di area Senju. Contohnya gimana yang menarik? Ada cerita kanal Oiteke Hori. Katanya kalau mancing di kanal itu terus mau pulang bawa ikan, nanti ada suara gaib dari bawah air. Oiteke, oiteke, artinya tinggalkan, tinggalkan. Kalau nekat dibawa pulang, katanya bakal sial. Agak serem ya. Ada lagi yang unik? Ada Soba Enma. Ceritanya soal cewek misterius yang sering makan di warung soba dekat kuil Konzoji. Penjualnya penasaran, diikutin, lihat cewek itu masuk ke aula patung Enma, Dewa Neraka. Sejak itu, patung Enma di sana dipercaya suka soba. Orang-orang sampai sekarang masih suka kasih persembahan soba buat patung itu. Cerita-cerita kayak gini ngasih dimensi lain ya buat kita paham Adachi. Bukan cuma fakta sejarah, tapi juga imajinasi, kepercayaan, cara masyarakatnya memaknai lingkungan mereka. Tepat sekali. 7 misteri ini sama legenda lain itu bagian penting warisan budaya tak benda Adachi. Bikin tempat itu punya karakter unik. Nah, banyak barang bukti sama cerita tadi, kayak model stroberi Fukuba atau lukisan Funatsu Bunen, idealnya kan bisa kita lihat di Museum Lokal Adachi di Uyata ya. Ini kayak gerbang utama ke sejarah distrik ini. Betul, museum ini nyimpen koleksi penting soal sejarah, kehidupan rakyat, industri, seni Adachi. Di sebelahnya juga ada Taman Higashifuchi, Taman Jepang gaya jalan-jalan yang bagus rancangan Ogata Kenzo. Ada rumah teh Rinente juga. Pas banget buat refleksi abis lihat-lihat museum. Tapi ada info penting nih buat Anda. Seperti yang tadi udah disebut, saat ini, September 2025, Museum Lokal Adachi sama Taman Higashifuchi lagi tutup total ya. Karena renovasi besar. Bener, rencananya sih baru buka lagi nanti Maret 2026. Jadi catat dulu infonya baik-baik buat rencana kunjungan Anda nanti. Jangan lupa cek status terbarunya sebelum ke sana. Di museum itu juga katanya ada peta tertua Adachi ya, dari tahun 1695. Ya mungkin nanti setelah renovasi ada kebijakan baru, kita lihat aja. Jadi, dari penelusuran kita hari ini, keungkap banyak banget ya lapisan tersembunyi Adachi. Dari desa Higashifuchi yang hilang tapi nggak lenyap, cerita perintisnya, transformasi air, naik turunnya industri unik, sampai denyut seni dan misteri lokalnya. Dan kita nemuin permata-permata tersembunyi yang beneran ada. Bangunan kantor desa yang masih aktif, hutan kota Sano Ikoinomori yang bikin tenang, jalur hijau Hachikamura Otoshi dari saluran air kuno, kuil Saikoin sama Tago Kanonnya yang unik itu. Jadi, kayak ngelihat Adachi pakai kacamata baru ya. Bongkar cerita di balik pemandangan sehari-hari. Yang paling menarik buat saya sih, gimana sejarah itu nggak diem atau hilang gitu aja. Dia terus berubah, nyatu sama kehidupan modern dalam bentuk baru. Saluran jadi taman, hutan pribadi jadi ruang publik, bangunan tua dapat fungsi baru. Ini nunjukin ketahanan sama adaptasi komunitasnya. Kuncinya emang ngelihat lebih dalam ya, nggak cuma di permukaan aja pas kita jalan-jalan ke suatu tempat. Betul. Tiap sudut jalan, taman kecil, bahkan nama tempat, itu bisa jadi nyimpan gema masa lalu. Cerita Adachi ini ngingetin kita kalau sejarah itu hidup di sekitar kita. Kalau kita mau nyari.
Semoga penelusuran kita ini bikin Anda jadi penasaran ya, nggak cuma soal Adachi, tapi mungkin juga soal cerita tersembunyi di lingkungan Anda sendiri. Anggap aja undangan buat jadi detektif sejarah di tempat Anda masing-masing. Dan ini pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Seberapa sering sih kita lewatin tempat yang nyimpen cerita luar biasa tanpa kita sadar? Mungkin penemuan menarik berikutnya justru ada di tikungan jalan yang paling sering Anda lewati. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.